Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan pemilik firman. Kami ingin mendengarkan suara-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami semuanya diteguhkan, ditransformasi menjadi manusia yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang paling memilukan hati saya selama saya pelayanan adalah ketika saya mendengar ada rekan hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa moral. Misalnya saudara penggelapan uang atau ketahuan berselingkuh saudara. Namun yang lebih menyedihkan adalah melihat bagaimana orang Kristen, gereja atau organisasi dari sebuah denominasi menangani mereka. Ada yang mengatai, ada yang menghakimi, menjauhi, mencabut gelar kependetaannya atau memblow up perbuatannya itu ke seantero jagat raya. Pokoknya saudara dihukum seberat-beratnya, seolah orang itu tidak boleh lagi punya hidup yang normal. Saudara, suatu kali ada seorang rekan hamba Tuhan yang ketahuan selingkuh. Seperti biasa hebohlah semuanya, berita itu sangat menghebohkan. Tanpa orang tahu, di balik kegemparan berita yang menghebohkan itu, ada istri dari pendeta itu dan 3 orang anaknya yang begitu terpukul. Bagaimana tidak saudara? Pernikahan yang sudah dijalani 20 tahun hancur lebur. Hancur berkeping-keping. Dunia seolah runtuh bagi ibu itu. Ia bingung bagaimana mau melanjutkan hidup. Dia bingung bagaimana menjelaskan kepada 3 orang anak remajanya itu. Di tengah kebingungannya saudara, ia berusaha menenangkan diri, berusaha menghibur diri. Diajaknya lah saudara 3 orang anaknya ini untuk makan di luar, di restoran. Lalu iseng-iseng mereka foto dan upload di media sosial. Saudara, belum beberapa menit sudah ada komen. Loh, bapaknya di mana? Dan saudara tahu siapa yang memberikan komen itu? Seorang bapak pendeta. Hancurlah hati ibu itu. Beberapa bulan ia memutuskan untuk mengurung diri, gak keluar kemana-mana. Sampai suatu ketika dia harus keluar saudara, karena ada rekan hamba Tuhan yang meninggal dan dia harus melayat. Dia kuat-kuatkan pergi ke sana saudara. Dia berusaha tampil sebiasa mungkin. Saudara, di tengah kerumunan para pelayat, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Loh, kok ibu masih di sini? Nggak nyusul suami? Dan saudara tahu siapa yang memberikan komentar itu? Seorang istri pendeta. Hancurlah lagi hati ibu itu. Saudara,
Ketika kita melihat seseorang melakukan dosa yang menurut kita sangat besar, jujur, kita sering sekali tergoda untuk tidak memanusiakan mereka. Oh saudara, kita bertindak seolah-olah kita lebih suci dari orang berdosa itu. Kita gak peduli, kita mengucapkan kata-kata yang meluluh lantahkan hidupnya. Gak peduli hatinya hancur. Saudara, gak heran, walaupun engkau dan saya disebut orang Kristen, pengikut Kristus, justru engkau dan saya, kita menjadi penghambat bagi para pendosa itu datang kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena seringkali kita memperlakukan orang yang jatuh dalam dosa itu sebagai laknat yang harus dijauhi, bukan sebagai individu yang bernafas, tertawa, menangis, dan berjuang. Saudara, peristiwa yang dituliskan dalam teks ini sebenarnya dimulai pada pertanyaan murid-murid di pasal 18 ayat 1. Mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Oh saudara, pada waktu itu murid-murid ingin mendapatkan kekuasaan, kedudukan, jabatan. Untuk apa saudara? Agar mereka bisa mengendalikan orang lain. Agar mereka bisa menjadi hukum atas orang lain. Mendengar pertanyaan itu, Yesus memperingatkan murid-muridnya dan ia berkata, apabila saudaramu berbuat dosa. Oh saudara, Yesus memperingatkan murid-muridnya itu ketika mereka melihat ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa. Mereka wajib menegur, tetapi menegur dengan tulus, bukan dengan bengis. Namun sayang sekali saudara, ketika murid-murid itu melihat ada orang yang jatuh di dalam dosa, alih-alih mereka bertanya, siapa lagi yang terhilang? Bagaimana ya cara kita memulihkannya? Malah mereka berkata, saudara, sebagai murid Yesus, sebagai pemimpin umat, mereka malah berkata, hukum orang berdosa itu seberat-beratnya. Usir dari kita supaya kita gak ketularan. Oh, saudara, reaksi alami kita ketika kita melihat seseorang melanggar aturan, reaksi kita adalah mengucilkan dan menghukum. Oh saudara, seringkali atas nama disiplin gereja kita mencari ayat Alkitab untuk membenarkan tindakan kita. Dan saudara tahu, Matius 18 ayat 15-20 ini adalah salah satu dari banyak teks Alkitab yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Saudara, melalui teks Alkitab ini kita membuat langkah-langkah kaku yang tak berbelas kasihan. Kita buat langkah pertama, kalau tidak berhasil kita masuk ke langkah kedua. Kalau tidak berhasil masuk ke langkah ketiga. Kalau tidak berhasil usir saja. Saudara, Yesus tidak pernah bermaksud kata-katanya di teks ini diubah menjadi sebuah pola, metode, serangkaian langkah kaku dan legalistik untuk mencapai hasil tertentu. Tidak pernah saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat sebesar apapun pelanggaran manusia. Manusia itu, orang berdosa itu pun adalah orang yang bernafas, tertawa, menangis dan berjuang. Oh saudara, ingatkah engkau pelayanan Yesus waktu dia ada di dunia ini? Pelayanannya selalu berfokus pada orang-orang lemah. Siapa mereka saudara? Anak-anak kecil, orang yang tersesat, domba yang hilang. Budak yang punya hutang yang sedemikian besar, para pelacur, pemungut cukai, dan masih banyak yang lain lagi. Saudara, cara Yesus menangani orang-orang yang paling berdosa itu bukan dengan cepat-cepat menghukum, tapi menggunakan semua kekuatan untuk merawat kelompok yang paling kecil dan paling lemah. Saudara, dalam perjalanan hidup kita harus kita akui, kita pernah terjebak melakukan hal yang keliru. Paling enggak sekali saudara. Setelah tahu akibatnya biasanya barulah kita menyesal. Saudara, itulah yang dialami sepasang kekasih dari Kupang, sebut saja nama mereka Priska dan Vino. Remaja berusia 16 tahun ini saudara sama-sama masih duduk di SMA. Entah karena masih muda, entah karena ingin saling membuktikan cinta. Oh saudara, keduanya gak pikir panjang, saling mengirimkan
foto yang sangat pribadi. Saudara, awalnya semuanya berjalan baik-baik saja. Namun entah gimana foto itu bisa didapat oleh teman-teman sekolahnya. Saudara, hari Kamis foto itu sudah disebar oleh teman-temannya di inbox Facebook. Yang kemudian saudara beredar luas di grup WhatsApp teman-teman sekolah. Saya nggak bisa membayangkan gimana reaksi anak 16 tahun itu saudara, karena anak saya pun seumur dia. Oh saudara, Priska kalut, malu, foto bugilnya beredar di mana-mana. Hari Jumat saudara, Priska memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Oh gak sanggup dia membayangkan wajah teman-teman yang akan merendahkannya. Gak sanggup dia membayangkan wajah orang tuanya yang mungkin amat sangat marah padanya. Apa yang ia lakukan saudara? Jumat sore itu Priska mengambil ponselnya, menaruhnya di kursi dan merekam saat-saat terperi dalam hidupnya. Ia mencoba gantung diri. Oh saudara, adiknya melihat apa yang dilakukan oleh kakaknya itu. Lari mencari ayah dan ibu. Ayah dan ibu datang. Oh saudara, ibu berusaha menahan tali. Ayah berusaha memotong tali. Tapi sayang sekali, Priska kehabisan nafas dan tak tertolong. Saudara, Priska mengakhiri hidup dengan membawa perasaan malu dan bersalah. Saudara, bukankah seharusnya begitu tahu Priska dan Vino terjerumus dalam bahaya, bukankah seharusnya teman-temannya itu segera bertindak menyelamatkan mereka? Apalagi sebagian besar dari mereka adalah orang-orang Kristen saudara. Seperti jika kita melihat ada teman kita minum dari botol air mineral padahal isinya adalah racun arsenik, bukankah kita akan segera merampas dan membuangnya? Saudara, tapi alih-alih merampas, justru teman-teman Priska, orang-orang seiman itu yang menyodorkan racun itu kepadanya. Oh saudara, gak heran orang-orang Kristen seperti ini yang membuat banyak gereja hancur. Kenapa saudara? Karena gereja tidak lagi jadi tempat pengampunan, rahmat dan belas kasihan. Pertanyaannya saudara, bagaimana ya supaya engkau dan saya sebagai gereja Tuhan bisa menjadi tempat pemulihan bagi orang-orang yang jatuh di dalam dosa itu? Bagaimana caranya saudara? Seharusnya cara engkau dan saya memandang orang yang gagal, mereka yang jatuh dalam dosa itu, bukan sebagai wabah yang menakutkan, melainkan sebagai luka yang harus disembuhkan. Saudara, mungkin sampai di sini murid-murid Yesus berkelit. Semuanya itu kedengaran ideal, kedengaran bagus. Tapi bukankah Yesus sendiri meminta kita memperlakukan orang yang gak mau bertobat, orang yang bebal sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai? Saudara, mereka pikir kalau orang sudah dinasehati dan gak mau bertobat, ya diusir saja dari gereja. Benarkah? Saudara, bagian teks yang kita baca ini sebenarnya diapit oleh dua perumpamaan. Pada ayat 12-14, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Di sini saudara, Tuhan Yesus mau memberitahukan bahwa Tuhan Yesus terus mencari orang yang tersesat, berapapun harganya, sampai ia menemukannya. Lalu saudara, ayat 21-35, muncul perumpamaan tentang budak yang hutangnya demikian banyak dan minta dilunasi. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengatakan sehitam apapun dosamu dan dosaku, Yesus mengampuni kita. Pengampunannya itu tak terukur. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan yang tanpa batas itu saudara, masa Yesus menyuruh kita mengusir orang yang berdosa dari gereja? Lalu apa maksud Yesus pandanglah sebagai pemungut cukai? Saudara, pada zaman Yesus, pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat. Najis bergaul dengan mereka.
Namun Yesus saudara tidak pernah menjauhi mereka. Yesus justru mencari mereka, melayani mereka, makan bersama mereka. Matius yang menulis teks ini, dia adalah seorang pemungut cukai. Bagaimana Yesus memperlakukannya? Yesus memperlakukan Matius sebagai anak Tuhan yang berharga. Jadi saudara, kalau ada orang yang tidak bertobat, perlakukan dia seperti seorang pemungut cukai, artinya adalah jangan pernah lelah melayani dia dengan cinta. Saudara lihatlah, di mata Tuhan Yesus, pemungut cukai bukanlah orang najis, melainkan domba yang hilang yang terus dicarinya. Bagi Yesus, orang yang paling berdosa bukan wabah yang harus dijauhi, melainkan orang terluka yang harus disembuhkan. Oh saudara, inilah hati Tuhan Yesus bagi mereka yang terhilang. Ia tidak pernah berhenti mencari mereka kemanapun, berapapun harganya, bahkan seharga nyawanya di atas kayu salib, supaya mereka pulih. Dan engkau tahu saudara, dia menunjuk engkau dan saya sebagai gerejanya, menjadi hatinya bagi mereka yang terhilang. Dikatakan saudara, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oh, ayat ini sering disalah tafsirkan saudara. Sebenarnya melalui ayat ini Yesus mau mengatakan dia menjamin ketika 2 orang Kristen sepakat membawa seorang yang jatuh dalam dosa, meminta Tuhan berkarya dalam hidup orang berdosa itu, meminta Tuhan memberikan hikmat untuk menghadapinya, Bapa di sorga pasti mengabulkan doa mereka. Oh saudara, Yesus berjanji hadir ketika jemaatnya berkumpul mencari solusi terbaik bagi saudara yang jatuh dalam dosa. Saudara, ada sepasang suami istri, Didi dan istrinya di Sumedang. Saudara, waktu anak pertama mereka lahir, begitu amat sedihnya mereka saudara. Kenapa? Karena anak mereka itu saudara divonis terkena penyakit hidrosefalus. Cairan yang menumpuk di kepala yang membuat kepala makin membesar. Saudara, di desa mereka di Sumedang saudara, penyakit seperti itu dianggap aib. Awalnya Yadi dan istrinya begitu malu membawa anaknya itu keluar. Tapi saudara, lama-kelamaan keadaannya makin parah. Kemudian memang perlahan Yadi sadar bahwa anaknya itu adalah pemberian istimewa dari Tuhan untuk mereka rawat. Kemudian mereka memberi nama anaknya itu Jimat Awaking. Jimat dalam bahasa Sundanya berarti istimewa. Oh saudara, semakin hari cintanya Pak Yadi ini kepada anaknya semakin bertambah. Dia berpikir dalam hati saudara, berapapun usia yang diberikan Tuhan kepada Jimat, aku akan mendampinginya. Aku akan menghabiskan waktuku bersamanya. Saudara, Yadi rajin membawa Jimat untuk berobat ke rumah sakit. Tapi bukan saja itu. Tiap hari dibawanya Jimat saudara keluar dari rumah, melihat pohon-pohon, kendaraan, dibawanya ke pasar. Saudara, bertahun-tahun usahanya itu sepertinya sia-sia. Jimat tetap tidak bisa bicara. Dia nggak bisa apa-apa. Sampai suatu hari saudara, ketika Jimat dibawa keluar, lihat-lihat pohon, lihat-lihat kendaraan yang seliweran saudara. Jimat berkata, "Pah, mobil." Sambil menunjuk mobil-mobil yang lewat saudara. Oh begitu sukacitanya sang ayah. Ya ditambah semangat saudara. Tak dipedulikannya gunjingan tetangga. Kenapa saudara? Cintanya pada Jimat jauh lebih besar daripada rasa malunya. Dilatihnya kekuatan kaki, tangan, tubuhnya Jimat.
Dalam latihan itu memang seringkali jimat terguling karena gak seimbang. Tapi Yadi gak menyerah. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkan aku di matamu. Jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, wajah di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau menjadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk diri Ya Allah. Kau harus hebat, permata hatiku. Jalan. Terus. Semangat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saudaraku, karena cinta, bagi Yadi, jimat bukanlah aib, tapi anak yang sangat dikasihinya. Oh saudara, demikianlah Tuhan Yesus. Melihat orang yang paling berdosa, ia tidak pernah melihat mereka sebagai aib yang harus dikutuki. Melainkan orang terluka yang harus dikasihinya. Oh saudara, ingatkah engkau ketika Yesus berjumpa dengan Matius si pengkhianat itu? Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Oh saudara, ingatkah engkau bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan seorang pelacur yang hampir dilempari batu oleh orang banyak? Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oh saudara, ingatkah engkau bagaimana ketika Yesus melihat pemberontak yang disalib di sisinya? Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, lihatlah cara Yesus menghadapi para pendosa itu. Dia tidak hanya menawarkan pengampunan, tetapi juga melakukannya dengan cara yang bermartabat. Saudaraku, bagaimana sikapmu pada teman seiman yang bersalah kepadamu? Gak ngomongan, menghindar, unfollow sosial medianya, atau pindah gereja saudara? Oh saudara, bagaimana engkau dan saya sebagai gereja menangani konflik? Menggosipkan kemana-mana, mengusirnya dari gereja? Komplotan saudara, kumpul sana kumpul sini sampai kemudian gereja pecah? Atau mendiamkannya saja karena kita pikir nanti juga hilang? Bagaimana sikapmu saudara? Saudara, menurut saya ciri-ciri gereja yang hebat bukanlah gereja yang bangunannya mewah, jumlah jemaatnya banyak, ibadah yang spektakuler, program yang ngabisin anggaran yang banyak, khotbah yang berapi-api. Menurut saya bukan itu ciri gereja yang hebat. Tapi gereja yang hebat adalah gereja yang mau menangani konflik dengan cara Yesus. Oh saudara, gereja yang seperti itu pasti menawarkan pengampunan bagi pendosa tanpa rasa takut dipermalukan. Dilakukan di dalam hening dengan penuh kasih sayang dan bermartabat. Mengapa saudara? Ini bukan tentang memenangkan perdebatan. Ini tentang
memenangkan saudara seiman. Saudara, apakah engkau pernah menyakiti hati orang sehingga mungkin dia sakit hati terhadap gereja? Oh saudara, ini saatnya berdoalah bagi mereka yang pernah engkau sakiti. Mintalah pada Tuhan untuk membantumu menemukan solusi, membawanya kembali kepada Tuhan, kembali ke gereja, agar kerusakan yang engkau timbulkan di dalam hidupnya dapat disembuhkan. Mintalah kepada Tuhan supaya engkau dimampukan tidak lagi menggunakan kata-kata yang melukai hati, menggunakan kata-kata yang membangun orang itu. Saudara, mungkin engkau berkata, sudah Bu, tapi tetap saja orangnya tidak mau bertobat. Oh saudara, meskipun engkau telah melakukan semua yang engkau bisa untuk seorang yang benar-benar sulit, keras kepala, bebal, mari terus berbelas kasihan, mencintai mereka. Jangan pernah berhenti. Karena anugerah Tuhan saudara datang kepadamu dan kepadaku ketika engkau dan saya mau terlibat membalut apa yang telah rusak. Dengar ini saudara, Tuhan pasti membantumu di tengah kekacauan. Karena engkau dan saya adalah tangan Tuhan Yesus, kaki Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus bagi para pendosa itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami ini adalah aib. Tapi Engkau datang mencari kami. Engkau datang membalut luka kami. Tuhan, sekarang Engkau membuka hati kami. Untuk kami pun memiliki hati yang sama bagi saudara-saudara kami yang jatuh dalam dosa. Berikan kami hikmat daripadamu untuk dapat membawa mereka kembali kepada Tuhan. Berikan kami hati-Mu Yesus untuk membawa mereka melihat Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.